Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat sore. Eh, Sebelumnya di sini eh, saya selaku MC, perkenalan dulu ya. Saya Novita Putri Astuti sebagai mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember yang akan memandu jalannya implementasi peran versi tersier pada hari ini. Baik, sebelumnya saya serahkan kepada yang bertugas untuk membawa materi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari MC. Apakah suara saya terdengar, Apakah atau putus-putus? Ya, sudah terdengar. Baik, nanti sebelum nanti untuk acara kali ini nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama nanti pembukaan oleh MC, yang kedua nanti akan dilakukan pretest terlebih dahulu sebelum penyampaian materi. Kemudian nanti akan dilakukan penyampaian materi sesuai dengan materi yang akan disampaikan, dan selanjutnya nanti akan dilakukan diskusi tanya jawab seperti biasanya dan akan dilakukan post test. Kemudian nanti kami juga akan mengirimkan link absensi kepada room chat seperti itu, Bapak atau Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu terkait dengan terkait kehadirannya untuk pertemuan terakhir kali ini mengenai kegiatan preferensi tersier dan juga kegiatan MMD3. Baik, sebelumnya jika berkenan oleh Bapak atau Ibu untuk melakukan pretest terlebih dahulu sebelum melakukan sebelum melakukan penyampaian materi. Nanti untuk linknya nanti akan dikirimkan oleh rekan saya di room chat atau di grup nanti. Mungkin teman saya bisa mengirimkan link untuk pretestnya. Mungkin waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit ya untuk mengisinya. Hanya ada 5 pertanyaan saja dan kami rasa itu pertanyaan yang cukup mudah untuk panjenengan jawab. Monggo teman saya bisa dikirimkan linknya. Jika nanti ada kendala pada saat pengisian, Ibu Bapak bisa untuk bilang ke sini nggih, mboten napa-napa.
Oke, baik. Permisi Bapak Ibu, apakah linknya sampun bisa diakses nih untuk link pritasnya? Sudah Mbak, sudah bisa. Oke, baik. Untuk waktu pengerjaannya sendiri 5-10 menit, nggih. Mbak, di saya belum bisa, Mbak. Masih harus minta akses. Oke, sebentar nggih. Mungkin bisa dicoba kembali nggih untuk linknya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah terdapat kendala dalam pengisian pritasnya? Oke, baik Bapak Ibu, untuk pengisian pritasnya kurang 1 menit lagi, nggih. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya untuk pengisian pritas sudah selesai. Selanjutnya yaitu dilanjut oleh pemaparan materi oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atasnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan terima kasih untuk mengisi pritas yang telah kami sediakan tadi. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan materi terkait peningkatan kesadaran masyarakat terkait pencegahan penyakit menular COVID
dan pentingnya vaksinasi oleh kepada warga RW 33 Kelurahan Jember Kidul. Baik, sebelumnya mohon maaf, mungkin teman saya lagi ada gangguan jaringan, jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai laporan implementasi prevensi tersier pada peningkatan kesadaran masyarakat terkait pencegahan penyakit penularan COVID-19 dan pentingnya vaksinasi warga RW 03 Kelurahan Jember Kidul. Dan kami dari kelompok 8 dan kelas B 2019 dari Universitas Jember Fakultas Keperawatan dengan anggota baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengertian penyakit penularan. Nah, apa sih penyakit penular ini atau penyakit menular ini? Jadi merupakan suatu gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, ada banyak organisme yang ada di dalam tubuh yang bersifat membantu kekebalan organisme akan menyebabkan penyakit. Nah, pada awal 2020 masuk jenis virus baru ke negara kita ini yang dikenal dengan COVID-19 atau corona. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru dengan gejala seperti demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Nah, COVID ini termasuk ke dalam penyakit yang menular. Oke, next. Next. Baik, untuk jenis penyakit menular ini sendiri, yang sering kita temui itu misalnya seperti influenza, seperti batuk, terus jenis virus yang masuk ke dalam tubuh kita ini yaitu seperti virus influenza itu, kemudian ada hepatitis yang biasanya familiar dengan penyakit kuning, terus ada juga penyakit yang menular terus langsung seperti polio, campak, di difteri, atau selain itu juga penyakit menular yang sedang terjadi hingga saat ini yaitu COVID-19 yang disebabkan oleh suatu virus yaitu virus corona. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa coronavirus ini menular melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Nah, kontak langsung seperti menyentuh dan berjabat tangan itu juga seperti menyentuh benda atau permukaan yang dapat virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Oke, next. Untuk pencegahan penyakit menular ini sendiri, yaitu langkah yang diambil pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk mencegah COVID-19 telah dilakukan dalam banyak hal. Salah satunya itu dalam menginformasikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan mengurangi angka kesakitan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, informasi yang diberikan dan banyak media ini seperti koran, televisi, media sosial, baliho atau poster dan lain-lain itu dalam media tersebut itu biasanya berisi mengenai kayak bentuk pencegahan atau anjuran yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masa pandemi seperti ini. Atau biasanya itu menginformasikan terkait gejala COVID-19. Nah, anjuran untuk tetap di rumah saja dan telah dilakukan
perlu diperhatikan kembali. Nah, ketika seseorang merasa kurang sehat seperti demam atau gejala penyakit pernapasan yang lain itu hendaknya agar tetap tinggal di rumah atau tidak bekerja. Terus tidak sekolah atau tempat umum yang lainnya. Atau yang dimaksud itu kita tidak boleh kayak berkerumunan seperti itu. Oke, next. Nah, berikut ini pencegahan penyakit menular yang mungkin dapat kita lakukan dalam keseharian. Yang pertama itu selalu memakai masker dimanapun kita berada, yang terutama pada saat kita keluar-keluar atau kita sedang kayak bergizi dan istirahat yang cukup. Makanan bergizi atau istirahat yang cukup ini mungkin tidak perlu makan makanan yang susah dicari karena sekarang kan sudah banyak makan makanan yang bergizi yang mudah untuk kita dapatkan. Terus yang selanjutnya itu seperti menghindari pemakaian alat atau makanan bersama. Contohnya pada saat kita mau makan di luar seperti itu kan pasti menggunakan makanan yang meskipun dicuci, terkadang itu juga kita tidak tahu bahwa di tempat atau pada alat tersebut itu sudah kena terinfeksi pada penyakit tersebut. Terus selanjutnya itu kayak tetap di rumah saja. Terus selanjutnya jagalah kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan atau hand sanitizer. Terus selanjutnya yaitu hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila ibu, bapak mengalami gejala-gejala yang sudah dijelaskan. Oke, next. Nah, untuk pencegahan penyakit menular ini juga perlu kita ketahui yaitu melalui vaksinasi. Nah, pemberian vaksin ini merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif yang mengatasi penyakit menular yang sedang mewabah atau sedang mengalami kelonjakan individu yang sakit seperti halnya pada pandemi saat ini. Terus perlu kita ketahui juga bahwa vaksin ini adalah pemberian vaksin atau yang disebut dengan antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau yang disebut sebagai antibodi sistem imun di dalam tubuh. Nah, sebenarnya sistem kekebalan tubuh tersebut itu suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona ini memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi. Nah, vaksinasi dan imunisasi yang bisa kita ketahui sedikit berbeda. Biasanya itu kita mengenal imunisasi untuk mencegah penyakit campak, polio, dan penyakit menular lainnya, tetapi ada penyakit menular yang membutuhkan penanganan cepat karena berdampak kepada individu terlalu luas, maka dilakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh menularkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Berbeda dengan imunisasi pasif atau yang tidak aktif itu yang berarti tubuh diberikan antibodi dan bukan dipancing untuk menghasilkan ketahanan tubuh. Selain itu, vaksinasi COVID-19 ini bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, terus menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Next. Next. Baik, berikut poster yang mungkin dapat dijadikan acuan agar diri kita itu dan keluarga dapat terjaga dari penularan COVID-19 atau penyakit yang menular lainnya. Next. Berikut ini leaflet
yang kelompok kami dapatkan dari Kemenkes mengenai protokol yang harus kita terapkan pada rumah maupun di luar rumah. Next. Baik, terima kasih. Demikian hasil penyampaian materi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sudah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi. Monggo, apabila Bapak atau Ibu ada hal yang mau ditanyakan, bisa langsung unmute atau bertanya lewat chat. Saya persilahkan. Monggo, Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung unmute atau bertanya lewat chat. Monggo, saya persilahkan. Mbak, saya mau tanya. Bu, monggo. Bedanya pakai hand sanitizer sama cuci tangan gimana ya Mbak? Kan sama aja. Tapi kenapa kok di toko-toko itu harus pakai cuci tangan ya Mbak? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Apakah monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Yang lain saya Mbak, saya ingin bertanya, Mbak. Monggo Bu. Itu ada nggak sih cara lain biar virus corona menyebar itu gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Mau tanya, Mbak? Monggo Bapak. Saya mau tanya, ya. Kan di lingkungan saya itu banyak orang yang terdampak COVID. Nah, itu saya mau tanya, kenapa orang-orang yang positif COVID itu nggak bisa mencium aroma sama merasakan apa-apa ya, Mbak? Maksudnya kayak bau, rasa, dan yang lainnya gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaannya, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Alda terkait bedanya cuci tangan sama pakai hand sanitizer. Padahal dua hal tersebut sama-sama menghilangkan kuman. Baik, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk MC dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Alda yang mengenai cuci tangan dan pemakaian hand sanitizer. Nah, jadi mencuci tangan sama memakai hand sanitizer ini berbeda nggih, Bu. Nah, kalau cuci tangan itu kan menggunakan air mengalir, jadi residu atau sisa-sisa kuman yang ada di tangan itu kan langsung hilang, ikut terbawa air. Nah, kalau pemakaian hand sanitizer itu
nanti itu sisa-sisanya kuman atau residu itu masih ada di tangan, sehingga itu berpotensi menyebabkan pertumbuhan bakteri lagi. Tapi presentasinya itu sangat kecil. Meskipun, untuk sekarang ini kan kayak ada ya, kalau di toko-toko itu meskipun kita membawa hand sanitizer tetap menganjurkan, tetap mencuci tangan. Jadi, hal tersebut itu dilakukan agar, eee, kita itu benar-benar bersih gitu loh, Bu, biar benar-benar terhindar dari penyakit tersebut, gitu. Saya kembalikan ke MC. Nggih, baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ibu Alda, apakah masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Udah jelas, Mbak, udah jelas. Makasih nggih, Mbak. Nggih, terima kasih kembali, Bu. Selanjutnya, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan dari Ibu Robi terkait apakah ada cara lain virus COVID itu menyebar. Baik, saya persilahkan kepada pemateri. Terima kasih untuk MC dan Ibu dan Bapak yang sudah bertanya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Ibu Robi atau Nyonya Robi mengenai apa sih sebenarnya cara lain yang bisa COVID ini menyebar tuh. Nah, pada orang dengan virus itu kan biasanya itu menyebarnya itu melalui sistem pernafasan, yaitu pertama itu pada hidung dan tenggorokan. Nah, pada hal ini tuh dapat mengakibatkan seseorang itu meninggal terus droplet yang dapat menginfeksi pada benda dan permukaan. Ini tuh biasanya disebut dengan vomit. Nah, ketika mereka bersin, batuk, atau menyentuh permukaan seperti meja, terus ganggang pintu, terus dan pegang tangan, itu dengan menyentuh benda atau permukaan ini tuh biasanya kemudian kita kan setelah itu tanpa sadar itu akan menyentuh mata, terus atau menyentuh kuping seperti itu, atau biasanya juga mulut. Nah, jadi sebelum membersihkan tangan orang lain itu dapat terinfeksi. Jadi biasanya tuh kita bisa tertular melalui hal-hal tersebut yang tanpa kita sadari. Terus, jadi mengapa pentingnya sama kayak sangkut pautnya tadi seperti apa, sangkut pautnya sama mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Kenapa sih gitu kan? Nah, dari sini sebabnya kita itu dianjurkan untuk memakai hand sanitizer dan mencuci tangan. Yang pertama, bukan keunggulan kayak manfaatnya dari hand sanitizer, tanpa kita sadari itu kan setelah kita menyentuh kita langsung memakainya. Nggak mungkin dong kita setelah, menyentuh apapun itu langsung mencuci tangan kan itu nggak, karena setiap tempat kan belum tentu ada tempat mencuci tangan. Nah, jadi, dari situlah kita diterapkannya untuk juga memakai pentingnya memakai hand sanitizer agar kita juga tidak terinfeksi dalam hal-hal yang kita sadari tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih sudah memaparkan jawabannya secara jelas. Bagaimana Bapak Raffi? Apakah sudah bisa diterima atau ingin ada yang ditanyakan kembali? Sudah, suwun nggih. Untuk Bu Robi, mohon maaf. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Raffi terkait kenapa orang yang positif COVID tidak bisa mencium dan merasakan apa-apa. Baik, saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih untuk MC. Saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Raffi mengenai kenapa orang-orang yang positif COVID-19 itu tidak bisa mencium atau merasakan apa-apa. Nah, hal ini itu biasanya dikarenakan untuk gejala pertamanya itu seseorang itu kan nggak mungkin langsung tidak bisa mencium atau kehilangan rasa apapun. Biasanya pada gejala COVID ini itu terkadang tubuh kita itu merasa lelah terlebih dahulu, terus biasanya kayak kalau orang-orang biasa bilang itu kan kayak gregesi gitu, kayak sakit-sakit semua badannya. Nah, dari hal-hal tersebut itu tanpa kita sadari, tanpa kita segera melakukan pengobatan, barulah munculnya atau hilangnya kemampuan hidung mencium bau dalam beberapa waktu terakhir. Nah, dikaitkan dengan infeksi dari COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Jadi,
infeksi corona ini juga itu ditimbulkan pada tadi itu, seperti kita menyentuh, atau berpegangan tangan tanpa kita sadari, makanya kita dapat terinfeksi dengan COVID-19. Nah, namun, dalam hidung ini kan tidak bisa mencium bau atau dalam dunia medis itu biasanya disebut dengan anosmia, yang juga dapat disebabkan oleh beberapa hal dan tidak seterusnya karena infeksi virus tersebut. Tapi terjadinya anosmia ini biasanya karena infeksi virus influenza yang sudah dijelaskan pada materi tadi. Nah, biasanya itu bisa pulih dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Selain karena infeksi influenza juga, anosmia ini umumnya juga dapat dialami oleh seseorang yang memiliki alergi yang menimbulkan gangguan penciuman yang berkepanjangan, terus kehilangan kemampuan mencium bau karena alergi, terus bahkan, dapat dipengaruhi dengan, presentasi atau populasi umum. Maksudnya itu sebenarnya kita itu, apa ya, kayak ciri-ciri seseorang COVID yang terinfeksi pada 19 itu bukan karena tidak bisa mencium saja gitu. Ada penyakit menular lainnya yang dapat juga kayak kayak menghilang atau hilangnya rasa penciuman dan hilangnya rasa kayak hilang kayak seperti kita sedang flu atau batuk itu kan biasanya kita tidak bisa mencium apa-apa, terus merasakan apa-apa karena, hidungnya sedang tersumbat seperti itu. Jadi sebenarnya itu kalau dalam COVID sendiri ini, penyakitnya itu kenapa sih bisa sampai di situ, terus sampai bisa anosmia ini, karena, penularannya itu secara cepat itu, melalui sistem pernafasannya tadi atau tempat pernafasannya kita ini yang terinfeksi oleh bakteri-bakteri itu yang kita nggak sengaja untuk, menyentuhnya, begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada apa. Oke, baik. Terima kasih pemateri sudah menjelaskan jawabannya secara jelas. Bagaimana ya Bapak Raffi? Apakah sudah jelas atau ada yang diskusikan kembali? Cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sebelumnya di chat ada pertanyaan dari Bapak Putra terkait apakah penyakit menular dapat berubah menjadi penyakit tidak menular. Baik, kepada pemateri saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk MC. Saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Putra yang mengenai apakah penyakit menular dapat berubah menjadi penyakit tidak menular. Jadi di sini itu penyakit menular sama penyakit tidak menular itu kan sudah dibedakan, terus memiliki ciri-cirinya masing-masing. Jadi dari penyakit yang menular ini tidak bisa menjadi penyakit yang tidak menular. Kenapa? Ya itu tadi, karena gejalanya sendiri. Nah, sedangkan penyakit yang tidak menular itu kan, seperti kayak penyakit sudah bukan bawaan ya, kayak sudah kayak terdiagnosa mohon maaf, maksudnya, kayak bener-bener itu tuh penyakit dalam gitu loh. Jadi gejalanya itu tidak seperti membahayakan tadi. Kalau penyakit yang menular ini kan kenapa, bisa menular karena seperti contohnya penularannya pada batuk tadi kan. Nah, pada saat kita batuk itu kan pasti, kita itu mengeluarkan, bukan kayak mengeluarkan percikan-percikan seperti itu. Nah, dari sinilah bakteri itu ikut keluar, sedangkan penyakit yang tidak menular itu bakterinya tidak bisa keluar atau virusnya itu tidak bisa keluar melalui percikan-percikan tersebut. Jadi penyakit menular dan penyakit tidak menular itu jelas tentu beda dan tidak bisa penyakit menular ke penyakit tidak menular. Demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Mbak Putra? Apakah sudah paham atau ingin didiskusikan kembali? Bu,
Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya ambil alih ya untuk pertemuan kali ini. Baik, terima kasih atas MC yang telah memandu untuk acara kali ini. Jadi untuk kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir berlangsung selama kurang lebih 7 minggu terkait dengan pelaksanaan kegiatan MMD mulai dari MMD 1, MMD 2, MMD 3 dan ini yang terakhir yaitu MMD 3. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu, kepada Bapak yang kooperatif dan mau berkontribusi cara ini. Dan saya mengapresiasi atas atas berkenannya Ibu, atas kehadirannya Ibu, kesediaannya Ibu untuk mengikuti acara ini mulai awal hingga akhir saat ini. Jadi ini merupakan salah satu pertemuan terakhir untuk kegiatan kali ini. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak RT, Bapak Sukirman, dan Bapak RW, Bapak Mayar, yang kemungkinan tidak bisa bergabung hari ini karena sibuk untuk bekerja, mungkin yang kegiatannya lainnya. Dan saya ucapkan kepada kesempatan terima kasih dan bermohon maaf kepada warga-warga RW 33. Kemudian untuk selanjutnya Baik, saya ambil alih. Sepertinya ada kendala sinyal. Baik, sudah disampaikan tadi terkait hari ini merupakan MMD terakhir. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak RT sekaligus Bapak RW 33 Jember berhalangan untuk hadir kali ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sudah sangat kooperatif dalam pelaksanaan MMD kali ini. Baik, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak RT, serta Bapak RW, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang udah ikut berpartisipasi dalam kegiatan MMD kami dari awal hingga akhir. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak. Saya ingin bertanya nih Bapak, apakah suara saya terdengar? Ini sudah terdengar. Baik. Untuk Pak Sukirman, Ketua RT, saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini masih terjadi baik, sebelumnya saya ambil alih, mungkin terkendala sinyal. Baik, Bapak RW, sebelumnya kami ingin, apakah sekarang masih ada yang positif di lingkungan RW 033 Jember, di lingkungan Bapak?
Terima kasih. Alhamdulillah di RW 33 tidak ada yang kena positif atau COVID-19. Alhamdulillah kosong atau tidak ada. Oke, baik Bapak. Jadi untuk saat ini tidak ada nggak yang terkonfirmasi positif. Serta untuk saat ini apakah masih ada nggak untuk kasus kematiannya sendiri di lingkungan Bapak? Tidak ada yang konfirmasi masalah COVID-19 tidak ada. Sementara tidak ada di RW 33. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jadi tidak untuk saat ini sudah tidak ada yang terkonfirmasi positif serta tidak ada kematian, G. Untuk selanjutnya, apakah warga di lingkungan Bapak semuanya rata-rata sudah divaksin apa belum, G? Sudah divaksin, mayoritas sudah banyak divaksin. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya untuk kegiatan kami. Baik, selanjutnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak RT serta Bapak RW 033 serta Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat kooperatif dalam kegiatan MMD kelompok kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sekalian serta Bapak RW sangat kooperatif dalam mengikuti dari awal sampai akhir. Baik, sebelum saya akhiri, Ibu sekalian, untuk mengisi link post-test terlebih dahulu. Saya persilahkan. Untuk Bapak Ibu, apabila ada terkendala dalam mengisi link post-testnya, monggo bisa disampaikan. Ya, baik, sambil untuk mengisi link post-test, monggo Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link presensi terlebih dahulu, nggih. Baik Bapak Ibu, untuk link post-testnya nanti akan dikirimkan lewat grup WA, nggih. Jadi Bapak Ibu setelah saat ini untuk mengisi link presensinya terlebih dahulu. Apabila sudah mengisi link absensi, diperkenalkan boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih nggih, Bapak Ibu, Bapak RT RW. Terima kasih sama-sama Mbak. Ya, terima kasih nggih sekali lagi Bapak. Terima kasih banyak sudah. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami hari ini. Apabila sudah berhasil mengisi link presensi,
saya persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.